Jadi Rasulullah mengabarkan perkara-perkara yang gaib, yang lalu maupun yang akan datang. Itu semuanya pasti benar. Tidak boleh menentangnya. Oh, mana mungkin? Rasulullah kan belum menelitinya. Na'udzubillah min dzalik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebentar Pak nggih, kacamatanya ketinggalan. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bertakwa kepadanya agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita bersama kitab Makarimul Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pembahasan kita masih tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang pertama yaitu menerima berita-berita dari Allah dengan membenarkannya. Sebelumnya sedikit mengulangi pembahasan yang telah lalu, bahwasanya akhlak itu bukanlah hanya akhlak kepada manusia atau kepada sesama makhluk saja, tapi akhlak mulia itu adalah kepada Allah dan kepada sesama makhluk. Ada dua. Akhlak kepada Allah, akhlak mulia kepada Allah syaratnya ada tiga, atau poros berputarnya ada tiga. Akhlak kepada sesama makhluk, poros berputarnya juga ada tiga, sama. Hanya saja ketiga poros masing-masing itu berbeda. Adapun akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, porosnya ada tiga atau syaratnya ada tiga. Yang pertama adalah talaqi akhbarillahi ta'ala bitasdiq, menerima berita-berita dari Allah dengan membenarkannya. Yang kedua, talaqi ahkamihi bitanfidhi wa tatbiq, menerima hukum-hukumnya dengan segera melaksanakannya dan menerapkannya. Yang ketiga, talaqi aqdarihi bisabri warridha, menerima takdir-takdirnya dengan sabar dan ridha. Dan pertemuan lalu telah dijelaskan tentang rincian akhlak yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menerima berita-berita dari Allah dengan membenarkannya. Jadi semua berita-berita yang datang dari Allah, baik itu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, wajib bagi kita untuk membenarkannya, meyakininya dengan seyakin-yakinnya bahwasanya semua yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah benar. Semua yang diberitakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya yang sahih pasti benar. Tidak mungkin
tidak mungkin salah, tidak mungkin Allah itu berbohong, tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbohong. Kemudian penulis buku di sini memberikan contoh bagian yang pertama tadi dari akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal nadrib lidzalika masalan. Penulis buku rahimahullah mengatakan, kami berikan contoh untuk itu, maksudnya untuk bagian yang pertama tadi, menerima berita-berita dari Allah dengan membenarkannya. Thabata fi sahih al-Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanza'hu fa inna fi ihda janahayhi da'un wal ukhra shifaa'un. Rawahu al-Bukhari. Telah tetap dalam Sahih Bukhari dari hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi, semoga salawat Allah dan salamnya tercurahkan kepada beliau bersabda, apabila ada seekor lalat masuk ke minuman kalian, maka tenggelamkanlah dia, kemudian keluarkan. Sesungguhnya di salah satu sayapnya itu ada racunnya, dan sayap yang satunya lagi ada penawarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya apabila ada seekor lalat masuk ke minuman kita, maka kita diperintahkan untuk menenggelamkannya, lalu mengeluarkannya, membuangnya. Karena di salah satu sayapnya ekor lalat tadi ada racunnya, dan salah satunya ada penawarnya. Maka kewajiban kita adalah membenarkan hadis tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Kita wajib meyakini hadis tersebut sahih, benar, yang disampaikan oleh Rasulullah itu pasti benar. Tidak boleh mengingkarinya, tidak boleh menolaknya atau ragu-ragu akan kebenarannya. Tidak boleh juga mengkritiknya atau memprotesnya. Mungkin saja ada yang protes, karena hadis ini termasuk hadis ahad. Hadis ahad itu banyak orang-orang yang menolak atau mengingkari. Ada juga yang protes tentang makna yang terkandung dalam hadis tersebut. Misalnya ada yang mengatakan, oh mana mungkin, pada zaman itu kan belum ada alat untuk yang bisa mendeteksi atau mengetahui bahwasanya sayap satunya itu ada racunnya, sayap satunya itu ada penawarnya. Pada saat itu tidak ada. Maka ini harus diteliti dulu, ini hadis ini, kebenarannya ini harus diperiksa dulu. Nah, ini berarti dia menolak dan memprotes ini. Kewajiban kita terhadap berita-berita dari Allah dan Rasulnya yang sahih, walaupun itu tidak masuk akal atau bertentangan dengan akal, bertentangan dengan perasaan, wajib bagi kita untuk menerimanya. Akhlak mulia terhadap berita-berita tersebut adalah menerimanya dan membenarkannya gitu. Karena Rasulullah SAW itu tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya. Semua yang beliau sampaikan itu berdasarkan wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah sebagaimana kita ketahui memiliki nama Al-Alim, Al-Khabir, yang di sana terdapat makna atau sifat mengetahui segala sesuatu. Jadi Rasulullah mengabarkan perkara-perkara yang gaib, yang lalu maupun yang akan datang, itu semuanya pasti benar. Tidak boleh menentangnya. Oh, mana mungkin? Rasulullah kan belum menelitinya. Na'udzubillah min dzalik. Atau mungkin beralasan dengan hadis itu kan hadis ahad gitu. Hadis ahad itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Jadi hadis itu ada dua macam. Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua adalah hadis ahad. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi di setiap jenjang sanadnya, yang tidak mungkin orang itu akan berdusta atau orang itu tidak percaya gitu ya. Misalnya Ka'bah itu di Mekah. Semua orang, banyak sekali orang mengatakan seperti itu. Kita walaupun belum pernah ke sana ataupun belum pernah melihat, tapi langsung percaya gitu ya. Mutawatir. Dan perawinya orang yang jujur semua. Perawinya jujur-jujur, orang-orang yang soleh dan sangat banyak. Nah, itu mutawatir. Sebagian orang itu hanya menerima hadis yang mutawatir saja. Ini salah. Kemudian yang kedua adalah hadis yang ahad. Hadis ahad itu ada 3 macam. Ada yang perawinya itu satu saja, diriwayatkan oleh satu. Ada lagi hadis ahad yang diriwayatkan oleh 2. Di setiap jenjang itu bisa jadi 2, nanti 1, 3 begitu ya. Atau 1, 2 tidak. Ada lagi yang hadis ahad perawinya itu 3 atau 4 atau ke atas, di atas dari 3, tapi tidak sampai ke derajat mutawatir. Nah, hadis-hadis ahad ini ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan. Dan di dalam Sahih Bukhari Muslim banyak hadis-hadis yang ahad dan hadis-hadisnya sahih. Jadi kewajiban kita adalah menerima dan membenarkan serta mengamalkan hadis-hadis yang mutawatir dan yang ahad, yang sahih dan yang hasan tadi. Baik itu dalam masalah akidah maupun dalam masalah apa saja. Selama hadis itu sahih, wajib diterima dan diamalkan. Tapi beberapa golongan atau kelompok itu ada yang mengingkari hadis ahad, ada yang mengingkari hadis ahad dalam masalah akidah saja, ada yang mengingkari hadis ahad dalam segala masalah. Nah, di antara golongan yang mengingkari hadis ahad itu Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah. Makanya kayak Jahmiyah, Mu'tazilah itu tidak percaya dengan siksa kubur, nikmat kubur karena hadisnya hadis ahad. Kemudian orang-orang liberal, orang-orang Qur'aniyun istilahnya, Aqlaniyun, dan ada juga kelompok-kelompok ya zaman sekarang ada gitu ya. Tapi tidak saya sebutkan. Insyaallah jangan paham. Seperti tentang syafaat Nabi di hari kiamat, hadisnya itu hadis ahad. Mereka tidak percaya adanya syafaat. Adapun orang yang beriman, yang ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengimani semua hadis-hadis yang mutawatir dan ahad, yang sahih,
dan yang derajatnya hasan. Walaupun mungkin mereka, walaupun hadisnya itu tidak masuk akal gitu, langsung diterima, langsung diimani, diyakini kebenarannya. Fahadha khabaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi umuril ghaib la yantiqu anil hawa wa innama yantiqu biha awahallahu ilaihi li'annahu basharun wal basharu la ya'lamul ghaib bal qad qala Allahu lahu qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak. Maka ini adalah kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dalam perkara-perkara yang gaib tidaklah menyampaikan dari hawa nafsunya, tapi beliau menyampaikan dan berucap itu berdasarkan wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah manusia. Manusia itu tidak mengetahui yang gaib. Bahkan Allah sendiri berfirman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah." Katakanlah Muhammad kepada manusia, aku tidak mengatakan kepada kalian perbendaharaan Allah itu ada padaku. Wala a'lamul ghaib, aku juga tidak mengetahui yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku juga bukan malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai, sesungguhnya aku hanyalah mengikuti wahyu yang diwahyukan kepadaku. Jadi Rasulullah itu hanyalah manusia, tidak mengetahui yang gaib. Beliau bukan malaikat. Beliau berbicara tentang hal-hal gaib yang dahulu dan yang akan datang, termasuk masalah seekor lalat yang jatuh tadi. Itu murni berdasarkan wahyu. Fahadzal khabaru yajibu alaina an nuqabilahu bi husnil khuluq wa husnul khuluqi nahwa hadzal khabar an natalaqahu bil qabul wa an najzima bi anna ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits fa huwa haqqun wa sidqun wa in i'tarada alaihi man ya'tarid wa na'lamu ilmal yakin anna ma khalafa ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu batil li'anna Allah ta'ala yaqul famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Maka kewajiban kita terhadap berita tadi adalah menerimanya dengan akhlak yang baik, dan akhlak yang baik terhadap berita tersebut adalah menerimanya dan tunduk kepadanya, serta meyakini secara pasti bahwasanya apa saja yang diucapkan oleh Nabi adalah benar dan kejujuran, meskipun ada orang yang menolaknya dan mengkritiknya. Dan kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya apa saja yang menyelisihi yang telah sahih dari Nabi, maka sesungguhnya dia batil. Karena Allah Ta'ala berfirman, maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Maka bagaimana kamu dipalingkan dari kebenaran? Jadi akhlak yang buruk, akhlak yang baik terhadap hadis tadi adalah kita menerimanya, tunduk kepadanya, tidak ragu-ragu, tidak menolaknya, tidak menentangnya, tidak mengkritiknya, dan yakin bahwasanya hadis tadi benar. Semua yang disampaikan oleh Nabi itu benar dan kejujuran, dan semua yang menyelisihi yang telah sahih dari Nabi adalah kebatilan. Berarti seseorang yang mengingkari, menolak, mengkritik hadis tadi atau segala yang sahih dari Nabi, maka dia telah berakhlak buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Contoh yang berikutnya, contoh kedua, pemithalun akhar min akhbari yaumil qiyamah. Contoh yang lain tentang sebagian dari berita-berita hari kiamat. Akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna syamsa tadnu minal khalaiqi yaumal qiyamah biqadri mil. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi. Nabi SAW mengabarkan bahwasanya matahari pada hari kiamat nanti dekat kepada seluruh makhluk seukuran 1 mil. Kemudian penulis buku menjelaskan, fasawa'un kana hadza milul mikhalah aw kana milul masafah. Fa inna hadhil masafata baina syamsi wa ru'usil khalaiq qalilah. ومع هذا فإن الناس لا يحترقون بحرها مع أن الشمس لو تدنو الآن في الدنيا مقدار أنملة لاحترقت الدنيا. Bisa jadi yang dimaksud seukuran 1 mil itu adalah 1 mil alat celak atau mil ukuran jarak. Maka sesungguhnya jarak antara matahari dengan kepala-kepala makhluk itu sangat dekat. Meskipun demikian, manusia tidak terbakar karena panasnya. Padahal seandainya matahari sekarang di dunia ini didekatkan, diturunkan seukuran 1 mil saja, maka makhluk dan bumi seluruhnya ini hancur, terbakar. Nah, itu berita dari Nabi SAW tentang perkara gaib, yang mana beliau menceritakan sebagian kejadian di hari kiamat. Dan kejadian ini setelah tiupan sangkakala kedua, Pak. Jadi tiupan sangkakala itu ada dua kali. Tiupan sangkakala pertama yaitu matinya dan hancurnya seluruh makhluk, manusia, hewan, bumi, langit, para malaikat juga. Kemudian tiupan sangkakala kedua yaitu dibangkitkannya seluruh makhluk, dihidupkan kembali. Dan mereka ditempatkan di bumi yang baru. Di bumi yang baru, padang mahsyar. Buminya tidak sama. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat itu warna tanahnya itu putih keperaan. Dan di padang mahsyar atau di bumi itu datar semuanya, Pak. Tidak ada namanya gunung atau jeglongan atau pohon sehingga bisa berteduh, gitu. Tidak ada. Tidak ada bangunan sehingga bisa ngiyup. Semuanya berdiri lagi gitu ya. Dan matahari seukuran 1 mil. Nah, 1 mil itu bisa 1 mil seukuran alat celak, seukuran 2 ruas jari ini. Atau paling banter 1 jari lah. Atau bisa juga seukuran 1 mil jarak, 1,6 km, tidak sampai 2 kilo. Tidak sampai 2 kilo, 1,6 km. Jadi intinya matahari sangat dekat saat itu, tapi manusia tidak terbakar. Nah, kalau sekarang matahari ini diturunkan posisinya 1 mil ya. 1 mil tadi bisa 1 mil ukuran alat celak tadi. Atau 1 mil 1,6 km. Maka bumi terbakar.
Tapi ya tetap saja ada orang yang menolak begitu. Masa matahari didekatkan seukuran segitu kok tidak terbakar, bagaimana? Nah, itulah karena tidak percaya dengan berita dari Rasulullah tadi. Kalau orang yang beriman, akhlak mulianya orang beriman itu langsung percaya, walaupun tidak masuk akal gitu ya, didekatkan, percaya saja. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah memiliki nama Al-Qadir, Maha Kuasa. Jadi walaupun dekat matahari, manusia tidak terbakar. Faqad yaqulu qail kaifa tadnu syamsu min ru'usil khalaiq yaumal qiyamah bihadhil masafah thumma yabqa an-nasu lahzah fama husnul khuluq nahwa hadzal hadis. Mungkin ada orang yang bertanya mengatakan, bagaimana bisa matahari didekatkan kepada kepala-kepala makhluk pada hari kiamat dengan jarak yang sangat dekat itu, tapi kok manusia masih hidup? Kemudian penulis buku menyampaikan apa akhlak yang baik terhadap hadis tersebut. Husnul khuluqi nahwa hadzal hadis an naqbalahu wa nusaddiqu bihi wa alla yakuna fi sudurina haraj minhum wala dhiqun wala taraddud wa anna alama anna ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadza fa huwa haqqun. Akhlak yang baik terhadap hadis itu adalah kita menerimanya, membenarkannya, dan tidak ada dalam hati kita rasa sesak, rasa berat gitu ya. Tidak ada rasa sempit dan tidak ada rasa ragu-ragu, serta meyakini bahwasanya apa yang dikhabarkan Nabi tadi dalam hadis tadi adalah kebenaran. Wala yumkinu an nakisa ahwal al-akhirah. Kemudian penulis buku menjelaskan bi ahwalid dunya liwujudi hadzal fariqil azim fa nahnu na'lamu anna an-nasa yakifuna yaumal qiyamah 50,000 sanah wa alam yaqiasi ma fid dunya fa hal yumkinu an yakifa ahadun minan nasi 50,000 sanah. Dan tidak mungkin kita menyamakan keadaan akhirat dengan keadaan dunia karena adanya perbedaan yang besar. Dan kita mengetahui bahwasanya manusia nanti pada hari kiamat berdiri selama 50.000 tahun. Dan jika dibandingkan atau disamakan dengan dunia, apakah mungkin manusia di dunia ini bisa berdiri selama 50.000 tahun? Hidup 50.000 tahun, hidup 1000 tahun saja tidak mungkin, Pak. Berdiri 5 hari saja di bawah terik matahari saja nggak mungkin, nggak mampu. Jadi jangan menyamakan atau membandingkan keadaan di akhirat dengan keadaan dunia. Sangat jauh berbeda. Untuk orang-orang yang ngeyel, jangan menyamakan. Di hari kiamat orang kafir dibangkitkan dan berjalan dengan wajahnya. Nah, kalau sekarang mana bisa berjalan dengan wajahnya? Kemudian hidup di mana? Di padang mahsyar itu 50.000 tahun, tidak makan, tidak minum, tapi hidup. Tidak sama kalau di dunia, tidak makan, tidak minum. Jangan 50.000 tahun, 5 tahun saja tidak sampai, mati sudah. Iya. Terus berdiri juga 50.000 tahun. Di dunia nggak mungkin bisa berdiri segitu.
Kemudian ternyata manusia di padang mahsyar walaupun waktunya sama 50.000 tahun, yang dirasakan mereka tidak sama ternyata, Pak. Begitu. Orang beriman yang bertakwa itu merasakan seperti hanya di waktu pagi, di waktu sore, atau seperti waktu melaksanakan sholat yang hanya berapa menit gitu. Tapi orang kafir benar-benar merasakan berdiri selama 50.000 tahun, bahkan lebih dari 50.000 tahun, Pak, rasanya itu. 50.000 tahun itu maksudnya wallahu alam 50.000 tahun di akhirat gitu. Dan satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Jadi satu hari itu rasanya seperti 1000 tahun menurut mereka yang durhaka, benar-benar. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan orang kafir itu merasakan satu hari itu rasanya seperti 50.000 tahun. Nah, ini sebagai hukuman karena kekafiran mereka dan kedurhakaan mereka. Sedangkan orang beriman tidak merasakan kepanasan juga. Al-jawab la idzan fal fariqu 'azim fa idza kana kadzalik fa innal mu'min yaqbalu mithla hadzal khabar bin syirahi sadr wa tuma'ninah wa yattasi'u fahmuhu lahu wa yanfatihu qalbuhu lah. Jawabannya tidak sama keadaan dunia dengan keadaan akhirat. Perbedaannya sangat jauh. Maka apabila keadaannya seperti itu, orang beriman itu langsung menerima berita itu dengan lapang dada, dengan tenang. Kemudian dia mampu memahami dan hatinya terbuka untuk berita tersebut, tidak tertutup gitu ya. Sekarang akhlak yang kedua, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah yang pertama tadi, kalau yang pertama adalah menerima berita-berita dari Allah dengan membenarkannya, akhlak yang kedua adalah talaqqi ahkamihi bitanfidz wa tatbiq, menerima hukum-hukum Allah dengan segera melaksanakannya dan menerapkannya. Perintah segera dilaksanakan, larangan segera ditinggalkan, kemudian hukum-hukum apa yang harus dilaksanakan segera dilaksanakan. Fala yaruddu syai'an min ahkamillah, fa idza radda syai'an min ahkamillah fa hadza su'u khuluq ma Allah azza wa jalla. Sawa'un raddaha munkiran hukmaha aw raddaha mustakbiran 'anil 'amali biha aw raddaha mutahawinan bil 'amali biha. Fa inna dzalika munafin li husnil khuluqi ma Allah azza wa jalla. Maka orang beriman itu tidak menolak sesuatu pun dari hukum Allah. Kemudian apabila seseorang itu menolak sesuatu pun dari hukum Allah, maka ini adalah akhlak yang buruk kepada Allah. Apakah menolaknya itu dengan mengingkarinya, mengingkari hukumnya, atau menolaknya karena sombong, tidak mau mengamalkannya, atau menolaknya karena meremehkannya dalam mengamalkannya. Semuanya itu adalah akhlak yang buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi akhlak yang buruk terhadap hukum-hukum Allah di sini disebutkan yang pertama adalah menolaknya karena mengingkari hukumnya. Nah, ini pertama yang paling berat nih, Pak. Karena bisa menyebabkan pelakunya kufur, keluar dari Islam. Ada hukum Allah, sholat misalnya, zakat, puasa, haji misalnya,
dia menolaknya, mengingkarinya. Nah, ini bukan perintah Allah misalnya, atau ini hukumnya tidak wajib. Auzubillahi min dzalik. Atau diharamkan makan babi, atau diharamkan minum khamr, kemudian haram riba. Nah, dia menolaknya, menolak hukum itu. Oh, khamr halal, nggak apa-apa, babi nggak haram misalnya, riba nggak apa-apa, halal. Nah, ini bisa menjadikannya kafir. Yang kedua adalah menolaknya karena menyombongkan diri. Maksudnya dia menerima hukum tadi tapi tidak mau mengamalkannya begitu. Ada hukum tentang ini, zakat, perintah zakat, perintah puasa Ramadan. Dia menerima, ya itu diperintahkan, zakat wajib, puasa wajib, tapi dia tidak mau bayar zakat, padahal hartanya sudah wajib zakat. Masuk bulan Ramadan, dia tidak mau puasa. Nah, ini belum sampai kafir, tapi dia jatuh dalam dosa yang sangat besar. Terus misalnya lagi khamr haram, dia menerima, tapi menolaknya itu maksudnya tidak mau mengamalkannya, tidak mau meninggalkannya maksudnya. Dia tetap minum khamr, tapi meyakini khamr haram. Nah, dia belum kafir, tapi jatuh dalam dosa yang besar. Riba haram, tapi dia masih makan harta riba misalnya, maka ini belum kafir. Dan ini kesepakatan para ulama. Jadi para ulama sepakat berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis bahwasanya orang beriman yang melakukan dosa besar itu, kalau dosa besarnya itu belum sampai ke derajat kufur atau syirik, maka dia belum sampai kafir dan tidak kekal dalam neraka. Jika sampai mati belum taubat itu, maka belum kekal dalam neraka, kalau disiksa dalam neraka. Tapi kalau melakukan perbuatan dosa besar sampai ke derajat kufur atau syirik, maka dia keluar dari Islam dan kekal dalam neraka. Kemudian yang ketiga, raddaha mutahawinan bil amali biha, menolak hukum Allah dengan cara meremehkannya dalam mengamalkan. Jadi hukum Allah dia terima, maksudnya dilaksanakan, tapi dia menyepelekan begitu loh Pak. Ini tingkatan yang ketiga, akhlak buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya salat, ya, dia menerima salat itu, dia melaksanakannya, tapi salatnya misalnya di akhir waktu atau keluar waktunya, atau salatnya cepat, ya, tidak sesuai contoh Nabi, lebih cepat lebih baik. Enggak, astagfirullah. Enggak, maksudnya banyak orang tuh sepertinya suka seperti itu. Apalagi sholat sendiri, tidak berjamaah, nah itu sudah suratnya yang dibaca setelah Fatihah Al-Ikhlas Pak. Atau mungkin hanya membaca Al-Fatihah saja. Nah, ini juga akhlak yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tadi adalah akhlak yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis buku di sini memberikan contoh. Wal nadrib lidzalika mathalan. Di sini kami berikan contoh
bima natalabbasu bihi fi syahri Ramadan min al-amali shalihati syaqqah. Fasawmu la syakka annahu syaqqun 'ala nufus. Di sini dicontohkan tentang puasa Ramadan. Tidak diragukan lagi bahwasanya puasa Ramadan itu sangat berat bagi jiwa. Li'anal insan yatruku fihi al-ma'luf min ta'amin wa syarabin wa nikah. Karena manusia meninggalkan sesuatu yang menjadi kebiasaannya dikerjakan, seperti makan, minum, dan berhubungan suami istri. Yang dimaksud nikah adalah berhubungan suami istri. Wa hadza amrun syaqqun 'alal insan, walakin al-mu'min hasanul khuluqi ma'allahi azza wa jalla yaqbalu hadza taklif. أو بعبارة أصح يقبل هذا التشريف وهذه نعمة من الله عز وجل يقبلها بانشراح الصدر والطمأنينة وتتسع لها نفسه فتجده يصوم الأيام الحارة الطويلة وهو بذلك راض منشرح الصدر لأنه يحسن الخلق مع ربه. Lakin sayyi'ul khuluq ma'allahi yuqabilu mithla hadhil ibadah bid-dajri wal karahiyah walaula annahu yakhsha min amrin la tuhmadu aqabahu lakana la yaltazimu bisyam. Sudah kan Pak? Belum? Ya, insya Allah ini yang terakhir ya. Contohnya puasa tadi sangat berat karena manusia meninggalkan kebiasaan yang biasa dilakukan seperti makan, minum, kemudian berhubungan suami istri. Tapi orang yang beriman, yang berakhlak baik kepada Allah, menerima perintah tersebut atau tugas tersebut, atau dengan ungkapan yang lebih sahih, dia menerima kemuliaan itu. Dan puasa itu adalah nikmat. Perintah puasa itu adalah nikmat dari Allah. Dia menerimanya dengan lapang dada, tenang, lapang jiwa, dan engkau mendapatinya berpuasa di hari-hari yang panas, yang panjang. Dan dia ridho dengan itu, lapang dada, karena dia berakhlak baik kepada Rabb-Nya. Adapun orang yang berakhlak buruk kepada Allah, dia menerima ibadah itu dengan kemarahan dan kebencian. Kalau bukan karena dia khawatir akibat buruk dari tidak berpuasa, maka dia tidak akan mau berpuasa. Jadi puasa itu berat, tapi orang yang beriman itu menerima dengan lapang dada dan menganggap itu adalah kemuliaan, bahkan kenikmatan dari Allah. Karena memang semua perintah-perintah Allah hakikatnya adalah kebaikan. Allah tidaklah memerintah suatu perintah atau syariat berarti memang menghendaki kebaikan. Dia bahagia dengan perintah puasa itu. Walaupun berat puasa itu, dia melaksanakannya dengan segera melaksanakannya dengan senang, bahagia, lapang dada, ridho. Jadi yang puasa berat itu jadi terasa tidak berat. Bahkan menurut orang beriman lainnya yang begitu cintanya kepada puasa itu ringan sekali gitu Pak. Ini anugerah gitu. Jadi dia melaksanakan puasa itu ridho, senang, bahkan menjadi ringan gitu kan. Adapun orang yang berakhlak buruk, mereka menerima ibadah puasa itu dengan dojar. Dojar itu artinya kemarahan, kejengkelan, minimal dalam hati itu jengkel sekali Pak.
marah, dan karahiyah, benci. Bisa jadi dia tidak puasa karena jengkel atau benci tadi, atau mungkin tetap puasa tapi marah hatinya, benci, dan dia puasa itu terpaksa gitu, atau pura-pura gitu. Sebenarnya dia tidak mau puasa, hanya saja kalau dia tidak puasa nanti bisa berakibat buruk, misalnya malu sama teman-temannya secara beriman, atau takut nanti diolok-olok. Kalau bukan karena masalah itu, dia tidak mau puasa. Nah, itulah akhlak yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah puasa. Jadi dia tidak segera melaksanakannya, tidak mau melaksanakannya, yang pertama. Yang paling berat tadi mengingkari, Pak ya. Puasa enggak wajib dan dia tidak melaksanakan. Atau mungkin meyakini tidak wajib tapi dia puasa gitu. Ini tetap bahaya, ini tetap bisa menyebabkan kufur. Puasa Ramadan itu misalnya diyakini boleh saja, atau puasa nggak apa-apa. Seperti ada orang meyakini makan babi itu haram ya. Makan babi itu halal. Orang yang meyakini babi itu halal, ada yang makan babi dan ada yang tidak. Tapi secara hukum sama-sama keluar dari Islamnya. Karena dia mengingkari haramnya babi itu. Masih mendingan yang mengharamkan babi dia masih makan, walaupun juga dosa yang sangat besar. Begitu juga puasa ini, mengingkari kewajibannya, masalah ini bisa keluar dari Islam. Kemudian akhlak buruk lainnya adalah meyakini kewajiban puasa tapi dia tidak berpuasa. Yang ketiga, dia meyakini kewajiban puasa tapi dia menyepelekannya, melaksanakannya tapi sambil jengkel-jengkel gitu, terpaksa, atau yang penting sudahlah, yang penting tidak makan, tidak minum, tapi dia melanggar terus. Ini juga termasuk akhlak yang buruk. Alhamdulillah, kajiannya sampai sini dulu. Kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.